Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Bernaros Kewatulit, NIM 180303001 dari kelas Sosiologi C semester 6 reguler pagi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tugas ke-6 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Hari ini saya akan menyampaikan opini saya tentang pelantikan 5 bupati di NTT. Mari memimpin daerah dengan Disya Citra. Pada tanggal 9 Desember 2020, 269 daerah di Indonesia melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara dalam pandemi, melakukan transisi pemerintahan yang lokal. Berdasar pengalaman negara-negara yang menyelenggarakan pemilu dalam pandemi, negara yang melakukan revisi undang-undang pemilu dengan ketentuan layanan hak pilih, kampanye, dan penegakan hukum pada konteks wabah berbuah pesta demokrasi yang meriah, bebas, dan adil. Di luar ini, pemerintah negara-negara menjadi obesitas berkuasa dengan mengatasnamakan kestabilan negara dan sosial dalam kepentingan pandemi. International IDI sampai mengajak warga berdaulat untuk membela demokrasi. Penguasa negara hanya mengubah ketentuan penundaan jadwal pungut hitung pilkada. Dari kewenangan Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2020, kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pada bagian penjelasan pasal 201A ayat 3 bertuliskan, pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi corona yang belum berakhir. COVID-19 bukan saja belum berakhir di Indonesia, tetapi juga makin tinggi dan sulit dikendalikan. Lalu kita berpesta dalam kekuasaan rakyat tanpa hukum yang melindunginya. Hal tersebut merupakan tanda kekuasaan negara amat disukai sebagian pihak yang biasa mengatasnamakan rakyat. Pilkada terus dipaksa untuk melegalkan kelanjutan penguasaannya terhadap negara ini. Salah satu yang membedakan demokrasi dengan krasi lainnya adalah partisipasi warga. Pilkada serentak 2020 menjadi pilkada yang unik sepanjang sejarah pilkada sejak 2005. Unik karena terdapat gangguan berskala nasional sehingga penundaannya pun berskala nasional pula, dan pelaksanaan kelanjutannya menerapkan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi penyelenggara, peserta pilkada, dan pemilih. Mewujudkan pilkada berkualitas di tengah pandemi menjadi tantangan sekaligus sebuah harapan yang perlu dibangun penyelenggara, peserta, dan pemilih. Dengan pertimbangan utama keselamatan penyelenggara dan keselamatan publik, maka semangat pilkada tidak hanya pada memenuhi tuntutan rutinitas prosedural yang dapat berdampak pada mengorbankan keselamatan rakyat, tetapi berupaya menempatkan pilkada sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang berkualitas, memiliki legitimasi, dan representatif. Pilkada 2020 menjadi kesempatan bagi bangsa kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita dapat melaksanakan pesta demokrasi di tengah pandemi. Pengakuan terhadap kesuksesan Korea Selatan menyelenggarakan pemilu di tengah merebaknya COVID-19 ditenggarai karena kedisiplinan rakyatnya. Untuk itu, kita berharap kunci sukses pilkada new normal ini terletak pada disiplin menjalankan protokol kesehatan di tengah tatanan hidup baru dan berupaya untuk mewujudkan pilkada berkualitas dengan menciptakan suasana yang kondusif serta menghindari praktik-praktik yang memanfaatkan momentum COVID-19 seperti praktik money politik, vote buying, dan
kampanye bernuansa SARA. Hari ini, Jumat 26 Februari 2021, sebanyak 5 pasangan bupati terpilih dalam Pilkada 2020 dilantik di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 5 pasangan bupati terpilih yang dilantik yakni DD dan EB dari Kabupaten Timur Tengah Utara, AP dan RB dari Kabupaten Ngada, HN dan HN dari Kabupaten Manggarai, EE dan YW dari Kabupaten Manggarai Barat, serta KP dan DMW dari Kabupaten Sumba Timur. Pelantikan tersebut dilakukan secara offline di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT. Sementara 3 dari 4 pasangan bupati lainnya belum dilantik karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi, yakni Kabupaten Belu, Malaka, dan Sumba Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Saburai Jua, Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan keputusan terkait status kewarganegaraan bupati terpilih. Bila melihat maraknya kasus operasi tangkap tangan kepala daerah yang dilakukan KPK, mungkin kita perlu belajar dari sejarah tentang pesan bijak pujangga terkenal Empu Prapanca dalam buku yang terkenal Nagara Kretagama. Sang empu menyebutkan ada 15 sifat bijak dari seorang pemimpin, yang bila kita terjemahkan saat ini sebenarnya sudah tertuang dalam berbagai bentuk aturan hukum yang intinya ialah penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam kenyataan saat ini yang terjadi ialah pemimpin dipilih rakyat melalui proses pemilu yang demokratis justru mengingkari sumpah jabatannya dan terlibat tindak pidana. Terlebih, tindak pidana korupsi yang tentunya merugikan masyarakat banyak. Jarang menemukan pemimpin di zaman sekarang yang memenuhi prinsip pemimpin sebagaimana diingatkan Empu Prapanca pada 1365 atau sekitar 653 tahun lalu. Salah satu dari sifat bijak tersebut ialah Disya Citra, yakni jujur terbuka, yang bila diterjemahkan dalam kepemimpinan saat ini ialah berintegrasi dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Namun, kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan saat ini harusnya menjadi pelajaran yang mahal karena terus berulangnya operasi tangkap tangan oleh penegak hukum dan menjadi sebuah pemandangan yang biasa. Selaku warga masyarakat, kita berharap pesan moral yang terpatri dalam sumpah jabatan setiap pemimpin yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya di atas kitab suci agar dapat menjadi amanat agung yang tetap dipertahankan selama menjalani masa jabatan. Bisa jadi tidak semua janji kampanye dapat dipenuhi karena berbagai keterbatasan, tetapi yang terpenting ialah bersikap jujur dan terbuka atau Disya Citra kepada rakyat yang dilayaninya. Janganlah mengingkari pilihan rakyat dengan mengkhianati mandatnya. Hanya orang yang tidak berakal sehat serta tidak belajar dari sejarah, yakni perilaku korupsi para pemimpin terdahulu yang terus berulang untuk ditiru dengan melakukan kesalahan yang sama. Pilkada telah usai. Perdebatan mengenai program dan kehebatan setiap pasangan calon sudah mencapai titik nadir. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah mengeksekusikan keputusannya untuk memilih pemimpin yang terbaik 5 tahun mendatang. Selain itu, keterlibatan bupati di beberapa daerah di NTT bukan milik para pemenang. Bupati yang baru menjadi milik rakyat. Konsekuensinya, pemimpin baru diharapkan mengayomi dan merangkul rakyat yang berbeda pilihan. Oleh karena itu, ada beberapa harapan kecil bagi pemimpin yang terpilih.
Pertama, konsisten. Visi dan misi yang sudah disampaikan dalam pilkada diharapkan menjadi arah baru pembangunan daerah. Kedua, menolak korupsi. Perlu diakui bahwa NTT masih disematkan sebagai provinsi termiskin. Perang terhadap korupsi harus dimulai dari daerah. Ketiga, penempatan pejabat sesuai dengan keahliannya. Ini penting, selain memperkuat profesionalisme, juga membantu pemerintah dalam mengeksekusi visi dan misinya. Penempatan pejabat yang tidak sesuai keahliannya seringkali menimbulkan skandalum bagi pemimpin juga bagi rakyat. Keterpilihan pemimpin baru bukanlah milik kubu yang menang, tetapi milik rakyat secara bersama. Oleh karena itu, pemimpin perlu mengayomi rakyat dan merangkul rakyat yang kalah sebagai sebuah risiko politik. Sekian opini yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.